Dengan penangkapan anggota kami, apa ini buat Anda membuktikan memang ada dalang dari demo itu? Terlepas ada bukti atau tidak, kita berharap kepolisian bersikap transparan di dalam proses investigasinya. Jadi masyarakat nanti bisa mengikuti bagaimana proses investigasi terhadap orang-orang yang disebut sebagai dalang dalam pengertian melakukan pelanggaran hukum kriminal atau hukum pidana, itu bisa berlangsung. Yang kami harapkan dari pemerintah dan khususnya kepolisian adalah tidak mengeneralisir seluruh protes-protes terhadap undang-undang omnibus itu seolah-olah sama dengan apa yang dibayangkan mereka sebagai lawan-lawan politik yang memanfaatkan situasi. Artinya Anda sepakat tindakan polisi untuk menangkap mereka yang memang melakukan tindakan kekerasan, perusakan dan mengancam keselamatan warga, dalam hal ini juga termasuk aparat keamanan. Anda sepakat tindakan yang dilakukan oleh polisi? Kalau itu sesuai dengan standar hukum acara, hak asasi manusia, itu dibolehkan. Yang kami tentang adalah penangkapan penahanan sewenang-wenang. Entah itu tanpa surat, entah itu dengan pemukulan, atau dengan cara-cara lain yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh pihak kepolisian atau yang kami sebut sebagai eksesif. Kalau seandainya misalnya Jumhur Hidayat misalnya ya terlibat misalnya gitu, panggil saja dengan surat panggilan. Atau misalnya siapa lagi gitu. Jadi kalau memang ada seseorang melakukan pelanggaran hukum pidana, itu dipanggil saja sesuai dengan proses hukum. Kalau dia tertangkap tangan tentu bisa ditangkap. Tetapi yang kita khawatirkan adalah kesan mengeneralisir seluruh protes-protes ini seolah-olah ya sama gitu ya. Itu yang saya kira harus dibedakan sekali gitu ya. Oke. Saya ingin bertanya pada Bung Ade, apakah dengan penangkapan anggota kami ini sekaligus juga ini menyamakan apa yang menjadi konklusi Anda bahwa demo ini ada dalangnya dan memang digerakkan untuk menjatuhkan presiden, merongrong kewibawaan Presiden Jokowi? Gini, saya duga begitu. Ini jawabannya adalah saya duga begitu. Jadi gini, kita juga harus lihat sebetulnya penahanan ke-8 orang ini tuduhannya bukanlah menjadi dalang ya, bukannya mengorganisir gerakan kerusuhan. Tuduhannya adalah yang dipakai betul-betul hanyalah pasal Undang-Undang ITE tentang menyebarkan hasutan yang menyebabkan terjadinya kebencian dan seterusnya. Ya, jadi betul-betul yang dipakai pasal yang paling aman aja. Pasal yang paling amannya adalah bahwa mereka memang menggunakan medsos untuk menyulut kemarahan. Nah, tapi kan menarik nih, Rosi. Yang menariknya adalah 8-8-nya orang kami. Atau walaupun kemarin baru aja tadi saya baca ada kelompok advokat paham yang mengatakan bahwa salah seorang di antaranya itu bukan orang kami. Tapi ini artinya memang kami sekarang kalau kita baca dari komunikasi politiknya betul-betul dijadikan salah satu kelompok yang jadi sasaran. Diduga mereka lah yang terlibat dalam apa yang dituduhkan sebagai kerusuhan-kerusuhan yang disengaja untuk menjatuhkan Jokowi. Anda tidak melihat sebaliknya bahwa kami ini adalah pengalihan isu? Kami menangkap pengalihan isu dari mereka yang ingin menentang undang-undang Omnibus Law. Bahwa penangkapan aktivis kami ini bentuk represi dari pemerintahan Jokowi. Anda membungkam suara-suara kritis. Gimana ya, kita nggak bisa katakan bahwa kalau ada gerakan kelompok-kelompok orang yang dengan sengaja ingin memanas-manasi keadaan sehingga terjadi kerusuhan dan itu kerusuhan yang jelas-jelas terencana by design. Ada molotov, ada anak-anak yang membawa ketapel, ada orang-orang yang membawa senjata tajam, orang-orang yang sebetulnya tidak paham apa yang dipersoalkan, tapi kemudian mereka terlibat, anak-anak STM, anak-anak SMA, anak-anak SMP, orang-orang yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan buruh, itu semua memang ada yang mengorganisir. Maka pemerintah wajib itu membongkar siapa yang berada di belakang organisasi tersebut. Ya. Nah, kita melihat bahwa kayaknya dugaan saya adalah salah satu kelompok yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap itu adalah kami. Ya. Tetapi pemerintah juga tidak ingin rupanya begitu saja dengan mudah misalnya menuduh kami atau menahan lebih banyak orang di sana. Tapi ini adalah semacam kayak pernyataan tegas dari pemerintah bahwa mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang cukup keras. Kalau saya tidak ingin bukan represif. Saya tidak ingin menggunakan kata represif karena
represif itu konotasinya beda.